Selamat malam Dr. Sidra. Malam, Bang. Baru-baru ini terjadi pergantian kepala BIN. Menurut Pak Sidra sebagai pengamat politik, hal ini janggal apa tidak? Iya, jelas menurut saya itu terdapat suatu kejanggalan karena di ujung periode Presiden Jokowi, jadi tinggal hitung hari Presiden Jokowi akan lengser, tapi ada pengangkatan dari jabatan yang sangat strategis di Indonesia, yaitu Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Pak Muhammad Hernindra sebagai kepala yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan sebelumnya. Nah, hal menarik dari pergantian ini adalah bahwa selain karena presiden yang mengangkat itu adalah presiden yang akan lengser dan sejak pemilu yang lalu dimenangkan oleh Prabowo, semestinya legitimasi dan kekuatan politik kenegaraan dari Pak Jokowi itu sudah nggak ada lagi atau sudah tinggal mengakhiri masa jabatannya, kemudian memberikan guidance bagi pemerintahan baru dan mendorong perubahan politik kepemimpinan nasional di bawah Prabowo dan Gibran. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa Kepala Badan Intelijen ini diangkat oleh presiden yang turun, gitu. Ini kurang lazim, gitu. Yang kedua adalah bahwa karena fungsi early detection dan fungsi-fungsi strategis yang dimiliki oleh BIN itu memerlukan legitimasi dari presiden yang dia layani, yaitu di dalam hubungan BIN dengan presiden, BIN itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena itu dia menjadi user yang sangat diperlukan oleh presiden untuk menjaga kepentingan nasional dalam semua aspek, ya, aspek ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan keamanan yang memerlukan akuntabilitas, ya. Jadi bagaimana mungkin misalnya penunjukan ini berbeda dari penunjukan para kabinet, ya. Ya, meskipun dikatakan bahwa karena kepala BIN yang lama itu akan diangkat menjadi dalam posisi baru di pemerintahan, di kementerian. Tapi kan di BIN itu ada wakil, ya, yang barangkali bisa dimanfaatkan sementara untuk menduduki jabatan kepala BIN di sana. Nah, kalau menurut Dr. Sidra, apa untung rugi dari pergantian kepala BIN yang dikatakan orang mendadak ini? Nah, yang jelas adalah Presiden Jokowi itu meskipun udah lengser, tapi memiliki jaringan atau memiliki hubungan dengan alat-alat utama negara, di mana BIN sebagai lembaga yang menentukan survival dari negara, baik secara integritas bangsa, kemudian keamanan nasional dan kedaulatan negara itu dipandu oleh fungsi strategis yang mereka miliki. Nah, jadi ini memang memberikan dampak bagi mantan presiden untuk melihat apa yang menjadi agenda pemerintahan berikutnya. Nah, yang sebenarnya harusnya Badan Intelijen ini akan dibentuk atau diganti ketika di DPR itu sudah terpenuhi semua alat kelengkapan dewan dan sudah bisa mau bekerja sama dengan counterpartnya di parlemen dan mungkin dalam hubungan lain di pemerintahan secara umum. Jadi ruginya adalah presiden terpilih akan sulit mengontrol secara penuh apa yang sudah menjadi kewenangan presiden untuk mengatur hubungan dengan para kabinet dan kementerian lembaga di bawahnya.
Meskipun saya kira semua elemen bangsa, termasuk partai-partai politik utama ya, PDIP, Gerindra, Golkar dan sebagainya, yang saya kira itu mendukung kepala BIN yang baru. Tapi mekanisme dan prosedur ini yang mungkin dipertanyakan, karena di dalam budaya Indonesia akan berdampak terhadap komunikasi atau pengaruh presiden sebelumnya akan tetap ada di dalam pemerintahan sekarang ya. Kita tahu karena ini adalah kabinet yang melanjutkan, tentu saja pengaruh presiden sebelumnya tetap ada. Namun yang kita ingin lihat dalam konteks kenegaraan kita ke depan adalah di mana sosok yang menjadi kepala BIN ini kan orang yang menjadi wakil Menteri Pertahanan, di mana Prabowo sebagai menterinya sebelumnya. Nah, sehingga saya kira hubungan keduanya ini akan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun dari ancaman geopolitik, geostrategi global yang demikian aktif, terutama dalam kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Jadi dengan demikian bahwa kemampuan bangsa di bidang intelijen ini harus betul-betul kita andalkan, dan tentu saja kita harapkan kekuatan utama ini dipegang secara penuh oleh presiden terpilih.